الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ختم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كفى بالموت واعظة. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat dan karunia. Hingga saat ini kita masih sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah teriring doa semoga seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah dan akan kita lakukan diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, dan tentunya bukan hanya sekedar kita membaca salawat, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, agar di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari atas mimbar ini Al-Faqir berwasiat khususnya kepada diri Al-Faqir dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita berusaha dengan maksimal untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan kita menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang telah Allah larang kepada kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang Maha tahu setiap dosa yang sudah diri ini lakukan. Semoga Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat setiap kezaliman dan kemaksiatan yang sudah diri ini lakukan. Semoga Allah mau menolong kita semua untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar
yang Allah titipkan kepada kita, maka kita patut mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, seraya beristighfar kita, memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Teriring doa, semoga dari Jumat yang lalu berjumpa dengan Jumat saat ini akan menjadi penggugur dari semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh memaknai kata dunia dengan kata dunuwun. Artinya adalah singkat atau cepat. Dunia ini hanya sebentar saja. Dunia ini bersifat fana, sementara dan binasa. Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 14, firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan seorang nabi utusan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Seorang nabi utusan Allah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir yang besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nabi Nuh diberikan umur 1000 tahun kurang 50 sama dengan 950 tahun. Di dalam sebuah kitab Az-Zuhud karangan Ibnu Abi Dunya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Seorang malaikat bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Ya atwalal anbiya'i umran, wahai nabi yang paling panjang umurnya, kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia ini selama 950 tahun?" Lalu kemudian Nabi Nuh menjawab, "Wajadtul hayata kadarin nahababani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari." Kata Nabi Nuh kepada malaikat, aku hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Aku masuk dari salah satu pintunya, kemudian aku diam sebentar di dalam rumah itu, lalu kemudian aku keluar ke pintu yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ibarat seperti kita memiliki sebuah rumah yang memiliki 2 pintu, pintu depan, pintu belakang. Jika ada pertanyaan, butuh waktu berapa lama kita untuk masuk dari pintu depan rumah kita dan keluar ke pintu belakang rumah kita? Ada yang menjawab 5 menit, tentunya rumahnya begitu luas. Ada yang menjawab 3 menit, bahkan ada yang menjawab tidak sampai 1 menit. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam hidup di dunia ini selama 950 tahun. Seperti sebuah rumah yang memiliki 2 pintu, dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Aku masuk dari pintu yang lain dan keluar ke pintu yang lainnya. Begitu singkat, begitu cepat waktu berlalu. Padahal Nabi Nuh hidup 950 tahun. Apalagi kita, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatku baina sitina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Memang ada di antara kita
tetangga kita, saudara kita, mungkin sahabat kita yang umurnya sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, bahkan mungkin ada yang sampai 120 tahun, memang ada. Akan tetapi jumlahnya tidak terlampau banyak, yang melebihi batas 70 tahun. Bisa kita hitung dengan jari kita. Kebanyakan umur umat Nabi Muhammad SAW baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita sudah tahu batas usia umur umat Nabi Muhammad SAW, itu satu gambaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi persoalan untuk kita saat ini adalah sampai berapa lama kita hidup di dunia ini. Tidak ada yang mengetahui. Mungkin selepas sholat Jumat kita sudah wafat, meninggal dunia. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin sebulan, mungkin setahun. Tidak ada yang mengetahui hal itu, karena rahasia Allah Subhanahu wa taala. Umur hamba Allah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita saat ini adalah mempersiapkan kematian itu. Kita sering mempersiapkan sesuatu yang belum pasti terjadi, akan tetapi kita lupa mempersiapkan sesuatu yang sudah pasti terjadi, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Siapapun manusianya, sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, walaupun dia berada di dalam benteng yang begitu kokoh, kematian itu kalau sudah menghampiri seorang hamba yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa memajukan, tidak ada yang bisa memundurkan barang sesaat saja. Kematian itu pasti akan menghampiri kita semua. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, kalau sudah kita mengetahui kita semua bakal meninggal dunia, bakal dikubur, bakal menjadi sosok jenazah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengevaluasi diri kita. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan kita untuk ibadah, berapa banyak ibadah salat kita yang kita tinggalkan, baik dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Harta kita yang kita keluarkan, kebanyakan kita gunakan untuk di jalan Allah kah? Atau sebaliknya kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Menghitung-hitung mulai saat ini. Sisa usia kita, kita tidak tahu kapan waktunya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita gunakan untuk memperbanyak ibadah dan memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki? Harta. Yang memiliki harta banyak berlimpah, jangan sombong dengan harta yang kita miliki, karena itu hanya titipan saja yang nanti suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, kau dapat dari mana harta itu, dan kau belanjakan kemana harta yang aku titipkan kepadamu, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan disombongkan. Yang memiliki ilmu, jangan sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena itu hanya amanah titipan Allah saja. Yang rajin ibadah, jangan sombong dengan amal ibadahnya. Jangan sombong dengan mereka yang tidak mau hadir ke masjid, yang sudah hadir ke masjid. Jangan sombong dengan amal-amal ibadah kita.
Kita lihat sosok baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang agung, yang keagungannya diagung-agungkan oleh yang maha agung, manusia yang mulia, yang kemuliaannya disempurnakan oleh yang maha mulia, tidak pernah sombong dengan amal ibadah yang beliau miliki. Jikalau kita membuka sirah nabawiyah, kehidupan baginda Rasulullah SAW, kita tidak akan pernah menemukan Rasulullah menghina siapapun. Kita tidak akan pernah menemukan dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW Rasulullah menghujat siapapun. Tidak akan pernah kita temukan itu. Padahal Rasulullah adalah seorang hamba utusan Allah, seorang nabi utusan Allah yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari sama-sama kita persiapkan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Istri kita, kita yang bertanggung jawab. Anak keturunan kita, kita yang bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia, anak cucu keturunan Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus. Illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ketika dia punya harta lebih, dia bantu pembangunan masjid, dia bantu pembangunan pondok pesantren, anak-anak yatim dia bantu. Dia gunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia, berada di alam kubur, amalnya terus mengalir kepadanya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika dia meninggal dunia, dia pernah mengajarkan kepada orang tentang kebaikan-kebaikan. Maka ketika dia meninggal dunia, amalnya terus mengalir kepadanya. Dan yang terakhir yang tidak akan pernah terputus amalnya ketika hamba Allah meninggal dunia, awwaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang terus akan mendoakan kedua orang tuanya. Anak kita nanti yang akan membacakan kita Al-Quran di depan jenazah kita. Ketika kita sudah menjadi sosok jenazah, anak kita yang akan membacakan Al-Quran untuk kita. Anak kita akan mendoakan kita ketika kita berada di alam kubur. Selepas sholat dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa ayah dan ibuku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku di waktu kecil. Anak kita, keturunan kita yang akan memintakan ampun kepada Allah atas semua kesalahan dan dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada akhirnya kita semua minta kepada Allah, semoga kita semua mati meninggal dunia dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ختم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan seluruh dosa-dosa dan kesalahan yang sudah pernah kami lakukan ya Allah. Dosa dan kesalahan kami kepadamu ya Rabbi, atas lalainya kami dalam melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Engkau maha tahu berapa banyak salat kami yang kami tinggalkan ya Allah. Engkau maha tahu berapa banyak puasa Ramadan yang belum sempat kami bayarkan ya Allah. Engkau maha tahu berapa banyak zakat yang kami keluarkan ya Allah. Ya Rabbi, ampunkan juga dosa dan kesalahan kami kepada diri kami sendiri ya Allah, kepada jasad ini ya Allah. Entah berapa banyak dari lirikan mata ini pernah melirik melihat sesuatu yang Engkau haramkan ya Allah. Dari telinga ini pernah mendengar sesuatu yang tidak Engkau sukai ya Allah. Dari lisan ini mungkin pernah ada yang tersakiti dengan kata-kata kami ya Allah. Dari tangan ini mungkin pernah mengambil merampas sesuatu yang bukan haknya kami ya Allah. Tangan kami ya Allah banyak berlumuran dosa ya Allah. Kaki kami ya Allah, Engkau maha tahu kemana kaki ini melangkah. Mungkin pernah melangkah ke tempat-tempat yang terkadang Engkau marah dengan langkah kaki kami ya Allah. Ya Rabbi, hati kami banyak kotoran ya Allah. Sombongnya kami ya Allah, merasa benarnya kami dalam ibadah ya Allah. Ampunkan dosa-dosa hati kami ya Allah. Ganti semua kotoran hati kami dengan nur cahaya hidayah-Mu ya Allah. Ya Rabbi, ampunkan juga dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, dan maafkan kesalahan kami kepada mereka ya Allah. Ya Rabbi, jika ada yang hadir di masjid ini yang orang tuanya masih ada, panjangkan umur ayah ibu kami dalam ibadah ya Allah. Yang sedang sakit orang tuanya, sehatkan ya Allah. Sembuhkan penyakit orang tua kami ya Allah, dan jadikan sakit ayah ibu kami menjadi ampunan dosa untuk mereka ya Allah. Berkahi rizki ayah ibu kami ya Allah. Beri kesempatan kepada mereka untuk di sisa usia mereka bisa mencium Hajarul Aswad ya Allah, untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, jika nanti ajal menjemput ayah ibu kami mohon kepadamu ya Allah, cabut nyawa kedua orang tua kami ketika lisan mereka sedang membaca mushaf Al-Quran ya Allah. Cabut nyawa kedua orang tua kami ketika lisan mereka sedang berzikir kepadamu ya Allah. Cabut nyawa kedua orang tua kami ketika lisan mereka sedang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cabut nyawa kedua orang tua kami dalam husnul khotimah ya Allah. Ya Rabbi, jika ada yang hadir di masjid ini yang orang tuanya sudah wafat, lapangkan kubur ayah ibu kami ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur ayah ibu kami menjadi taman di antara taman surgamu ya Allah. Raudhah min riyadil jannah. Demi Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, jangan Engkau siksa ayah ibu kami di kuburnya ya Allah. Jangan Engkau azab ayah ibu kami di kuburnya ya Allah. Sebab kami tahu mereka tidak akan pernah sanggup menerima siksa azab kuburmu ya Allah. Kami anak-anaknya akan terus berdoa untuk ampunan dosa kedua orang tua kami. Kami anak-anaknya akan berusaha untuk menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya ketika mereka sudah wafat ya Allah. Rabbana ya Allah, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa wasyadaid wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia hadza khassa wa min buldani muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ya Allah. Lindungi bangsa kami dan lingkungan kami ya Allah dari wabah penyakit ya Allah dan musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.